lagi menyerahkan pemberitaan firman. Tuhan, kini waktunya kami duduk tenang, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini. Bukalah hati kami, bukalah akan pikiran kami, supaya firman yang akan kami renungkan dan kami dengarkan pada pagi ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh merubah seluruh pemikiran kami, khususnya bagaimana kami merespon akan panggilan Tuhan terhadap penginjilan. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu, berkati apa yang sudah Dia persiapkan dan Dia gumulkan, dan Tuhan juga yang memimpin dia pada pagi ini berkata-kata, sehingga apa yang disampaikan bisa didengar dengan baik, diterima dengan jelas, dan membawa satu perubahan di dalam kehidupan setiap kami yang mendengarkan. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini di dalam belas kasihan tangan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di tempat ini di Gereja Trinitas di Kayun maupun saudara-saudara yang ada di Pos Sidoarjo dan dimanapun saudara yang mengikuti live streaming dari GKA Trinitas ini. Saudara-saudara, hari ini tidak terasa kita sudah melewati 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun di dalam musim pandemi ini, dan kita tidak melihat ada satu titik terang. Tuhan belum menyatakan anugerahnya untuk mengakhiri akan pandemi ini. Bahkan menurut saya dari kacamata awam, justru tahun ini ada tahun yang lebih mengerikan dari tahun-tahun yang sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap boleh setia menjalani apa yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah rencanakan di dalam masa-masa hidup yang sulit ini. Hari ini kita akan merenungkan dan melanjutkan eksposisi kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 14. Mari kita membuka, saudara, Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 menjadi bahan perenungan kita pada pagi ini. Saya akan membacakan, saudara mengikuti di dalam hati. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahui, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likanoia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Sampai di sini yang kita baca. Saudara-saudara, hari ini adalah diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus, atau yang kita kenal dengan istilah Pentakosta. Saudara-saudara, apa pentingnya sih kitab Kisah Rasul yang sedang kita bahas selama berbulan-bulan ini? Saudara, kitab Para Rasul memiliki satu kepentingan yang luar biasa di dalam iman Kristen, memiliki satu signifikansi yang luar biasa di dalam Alkitab kita. Kalau kitab-kitab Para Rasul itu tidak ada di dalam Alkitab kita tidak akan pernah mengerti perjuangan para rasul memberitakan Injil. Jikalau kitab Para Rasul itu hilang dari Alkitab kita tidak memiliki teologi misi yang beres dan benar. Justru itu, saudara-saudara, kitab Kisah Rasul ini ada di dalam Alkitab kita dengan mulai dari peristiwa Pentakosta yang membakar hati para rasul. Disitulah mulai penginjilan dilakukan oleh mereka. Saudara, Kisah Para Rasul, saya harap ketika kita melakukan khotbah eksposisi
Dari pasal 1 hingga hari ini mulai pasal ke-14. Setiap pasal jangan berlalu dengan sia-sia. Karena disitulah Tuhan sedang mendidik gerejanya sepanjang zaman. Apa itu penginjilan? Apa itu dasar penginjilan? Apa itu teologi misi yang benar? Semua itu bisa kita pelajari dari kitab para rasul. Saudara-saudara, inilah pentingnya kisah rasul di dalam Alkitab kita. Penginjilan dan seluruh aspek di dalamnya, termasuk penganiayaan yang sudah pernah kita bahas, dan segala rintangan yang ada, itu semua dituliskan di dalam kitab para rasul. Dan ini menjadi satu hukum yang berlaku sepanjang terus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maka saudara-saudara, saya harap kita menangkap message, pesan inti dari kitab para rasul yang kita khotbahkan setiap minggu di tempat ini. Saudara, sayang sekali yang terjadi justru adalah penginjilan adalah satu hal yang paling dilupakan oleh banyak gereja Tuhan di dalam zaman ini. Penginjilan adalah satu tugas yang begitu di dalam kitab para rasul dikatakan yang sangat digemari oleh gereja mula-mula. Gereja mula-mula sangat senang melakukan penginjilan, memberitakan Kristus yang mati dan bangkit. Tetapi ironisnya gereja abad ke-20 justru penginjilan adalah tugas dan amanat yang Tuhan berikan yang paling banyak diabaikan oleh gereja dan orang Kristen. Maka saudara, saya harap nanti kalau kita sudah selesai mengkhotbahkan kitab para rasul ini, hati saudara harus terbakar. Gereja ini harus terbakar hatinya untuk mulai memberitakan Injil kepada dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita membaca di dalam Kisah Rasul 14 ayat 1 sampai 47, apa yang akan kita pelajari hari ini? Bukankah selama 14 pasal atau 13 pasal yang sudah kita bahas, sudah begitu banyak pengajaran tentang penginjilan yang sudah dikhotbahkan dari mimbar ini. Lalu hari ini kita mau berkhotbah apa lagi? Kita mau belajar apa lagi tentang penginjilan dari Kisah Rasul pasal 14 ini? Tema kita hari ini adalah rintangan di dalam penginjilan dan solusinya. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara melihat dari kacamata kesulitan-kesulitan penginjilan ini dari kacamata 3 paradoks di dalam penginjilan. Saudara, paradoks itu apa? Paradoks adalah sesuatu yang nampaknya keliru tetapi itu kebenaran. Paradoks artinya sesuatu yang nampaknya bertentangan tetapi harmonis. Paradoks artinya sesuatu yang nampaknya tidak beres tapi itu sesuatu fakta kebenaran. Itu artinya paradoks. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara melihat rintangan penginjilan di dalam 3 paradoks penting dari Kisah Rasul pasal 14 ini. Mengapa paradoks? Karena di dalam Kisah Rasul 14 ini saya menemukan penginjilan merupakan titik temu dari paradoks-paradoks yang muncul di dalam kitab para rasul yang akan kita pelajari. Saudara-saudara, paradoks apa sih yang muncul di dalam bagian ini? Saudara, yang pertama kita akan melihat di dalam penginjilan merupakan titik temu antara 2 paradoks penting, yaitu adalah anugerah Allah dan kuasa kegelapan. Penginjilan adalah titik temu anugerah Allah dan kuasa kegelapan bertemu di dalam satu momen yang sama. Nah, saudara-saudara, Kisah Rasul pasal 14 ini dibuka dengan satu cerita yang menarik. Ketika para rasul di dalam pasal 14 ini merupakan perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama. Saudara, Kisah Rasul merupakan catatan yang panjang tentang perjalanan misi Rasul Paulus. Paling tidak kita menemukan ada 3 perjalanan misi penting Rasul Paulus. Dan Kisah Rasul pasal 14 ini merupakan bagian pertama atau awal-awal Rasul Paulus mulai melakukan bagian penginjilan. Saudara, dikatakan pasal 14 memiliki latar belakang di kota Ikonium. Ini di kota mana, saudara? Di dalam atlas modern, Ikonium itu sekarang ada di negara Turki, di daerah Asia Kecil, negara Turki. Tetapi nama kota Ikonium itu sekarang sudah berubah menjadi kota yang namanya Konya
Dari kata yang sama konium berubah menjadi konyah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan, Lukas mencatat satu peristiwa yang unik di dalam Kisah Rasul pasal 14 ini. Dikatakan di dalam kota Ikonium itu, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Saudara-saudara, kata rumah ibadat di dalam ayat pertama ini adalah sinagog atau sinagoge, rumah ibadah orang Yahudi. Nah saudara, bedanya apa sinagog dengan bait Allah? Kapan sinagog itu mulai muncul di dalam kehidupan orang Yahudi? Saudara, bait Allah itu adalah menjadi pusat daripada seluruh peribadatan, seluruh penyembahan orang Yahudi. Tapi sinagog ini artinya adalah the house of prayer, rumah doa. Kadang-kadang juga disebut dengan the house of Torah atau rumah Taurat Tuhan. Apa artinya saudara? Karena sinagog ini adalah tempat bagi orang Yahudi untuk belajar hukum Taurat Tuhan. Kalau bahasa sekarang, ini adalah tempat untuk PA, pemahaman Alkitab, atau PT, pemahaman Taurat bagi orang Yahudi. Di situ mereka belajar menyelidiki hukum-hukum Taurat yang diterima oleh Musa. Lalu kapan sinagog ini mulai muncul di dalam Alkitab kita? Saudara-saudara, kalau saudara membaca Perjanjian Lama, saudara tidak menemukan secara khusus sinagog. Tetapi di dalam PB, sinagog muncul berkali-kali. Nah, kapan sinagog ini mulai muncul? Saudara, di dalam catatan banyak pentafsir mengatakan bahwa sinagog ini mulai muncul di dalam masa yang disebut dengan Second Temple Period atau periode bait Allah yang kedua. Artinya apa? Pada waktu mereka di dalam masa pembuangan di Babel. Saudara ingat ya, setelah masa daripada bait Allah itu diruntuhkan tahun 587 sebelum Masehi. Bait Allah itu diruntuhkan dan bangsa Israel dibawa di dalam pembuangan di Babelonia. Berarti mereka tidak bisa lagi beribadah karena tidak ada bait Allah. Bait Allah ada di Yerusalem. Maka kemungkinan besar di dalam Second Temple Period itulah orang Yahudi di dalam pembuangan mulai berkumpul di dalam satu tempat yang akhirnya disebut nama dengan sinagog. Dan kebiasaan itu akhirnya dibawa terus setelah mereka kembali ke tanah perjanjian, bahkan setelah masuk di dalam perjanjian baru. Saudara ingat ya, Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru pun sering mengajar di sinagog. Nah saudara-saudara, setahu saya di Indonesia minimal ada 2 sinagog. Yang pertama itu ada di tetangga kita di Surabaya di Jalan Kayun. Sekarang sudah dijual, sudah tidak ada. Yang satunya itu ada di Manado, di Sulawesi Utara. Tapi saya tidak tahu apakah masih eksis atau tidak. Saudara, ini berarti di Surabaya ada komunitas orang Yahudi. Jadi setelah mereka berpencar di dalam abad pertama, mereka tersebar di seluruh dunia. Sebagian kapan tidak jelas pernah datang di Indonesia. Saudara tahu kuburan Kembang Kuning itu ada satu bagian di dekat belakang daripada krematorium Kembang Kuning. Itu ada satu kompleks khusus yang dipagari, khusus kuburan orang Yahudi. Kapan-kapan kalau saudara ke krematorium, coba jalan ke belakang sedikit, saudara menemukan pagar, di situ ada kuburan khusus orang Yahudi. Semua ditulis dalam huruf-huruf Ibrani. Itu berarti saudara, mereka pernah hidup dan mungkin sampai sekarang hidup ada di Surabaya ini. Nah inilah saudara, Lukas mencatat Paulus dan Barnabas masuk ke rumah ibadat orang Yahudi yang disebut dengan sinagog. Saudara, ini sesuatu yang menarik saudara. Mengapa menarik? Karena di dalam Kisah Para Rasul, kata sinagog ini muncul berulang kali. Dan uniknya, setiap kali Paulus berkhotbah, setiap kali Paulus memberitakan Injil, Paulus selalu memilih tempat yang namanya sinagog atau sinagoge ini. Saudara, di dalam Kisah Rasul 9 dikatakan di Damsyik, setelah Paulus bertobat, Paulus masuk ke sinagog memberitakan Injil. Kisah Rasul 13 di Antioquia yang mungkin bulan lalu kita bahas,
Paulus juga pergi ke sinagog. Kisah Rasul 14 di Ikonium yang kita bahas ini, Paulus pergi ke sinagog. Kisah Rasul 17 nanti kita akan lihat beberapa minggu ke depan. Di Tesalonika, Paulus juga pergi ke sinagog. Kisah Rasul 18, Paulus di Korintus, Paulus juga masuk ke sinagog. Dan di Kisah Rasul 19 di Efesus, Paulus sekali lagi memberitakan Injil di sinagog. Saudara kalau membaca ini, saudara harus curiga. Saudara harus bertanya, why sinagog? Kenapa sinagog? Kenapa Paulus tidak berkhotbah di pasar? Kenapa Paulus tidak berkhotbah di lapangan? Kenapa Paulus memilih tempat yang namanya sinagog? Saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah sinagog tadi saya katakan the house of Torah? Paulus cari mati, pergi ke tempat pusatnya orang Yahudi sedang belajar Taurat. Ini seolah-olah bahasa sekarang, Paulus menantang orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, Lukas demikian teliti mencatat sinagog, terus dihubungkan dengan penginjilan. Ini yang saya sebut dengan the paradox of evangelism yang pertama. Penginjilan merupakan titik temu antara anugerah Allah dan kuasa daripada kegelapan. Saudara, kenapa saudara Paulus memilih tempat sinagog? Karena inilah yang menjadi kesempatan bagi Paulus untuk melihat kemungkinan potensi dia memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Saudara, sinagog itu satu tempat di mana semua orang itu boleh sharing tentang hukum Taurat. Kita ingat Tuhan Yesus juga pergi ke sinagog. Di dalam Lukas dicatat dia membuka kitab gulungan Yesaya, lalu dia mengajar di situ. Maka saudara lihat ya, orang di sinagog, mengapa Paulus memilih tempat ini? Karena Paulus melihat tempat ini tempat yang paling membutuhkan anugerah Allah menurut Paulus. Semakin belajar hukum Taurat, semakin menyelidiki hukum Taurat, semakin tidak mengenal siapa Yesus Kristus. Saudara, ini ironis sekali tempat yang namanya sinagog ini, saudara. Kalau sekarang kita lihat gereja, orang semakin belajar Alkitab, belajar PA, semakin tidak mengenal Tuhan. Apakah itu bukankah itu menjadi tempat yang paling menyedihkan luar biasa, bukan? Saudara, Paulus melihat ini. Ini tempat yang paling membutuhkan anugerah Tuhan. Tempat orang-orang yang mengklaim diri keturunan Abraham, menerima hukum Taurat, menyelidiki hukum Taurat, tetapi pada saat yang sama semakin belajar, semakin tidak mengenal apa isi hukum Taurat itu. Yesus Kristus pernah berkata di dalam Yohanes 5, kalau kamu percaya kepada Musa, kamu tentunya akan percaya kepadaku, sebab dia menulis tentang aku, kata Tuhan Yesus. Tapi saudara, orang Yahudi tidak pernah mengenal Yesus. Semakin belajar Taurat semakin kabur. Semakin belajar Taurat semakin kacau. Semakin belajar banyak Taurat semakin menghindar daripada Tuhan. Maka disinilah Paulus melihat ini tempat yang paling membutuhkan Injil. Inilah tempat yang harus pertama-tama kita masuki. Maka dia dengan Barnabas pergi ke tempat itu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat sejumlah besar orang Yahudi dan Yunani menjadi percaya. Saudara, inilah anugerah Tuhan dinyatakan di dalam hidup orang-orang Yahudi melalui khotbah dan pengajaran dari Paulus dan Barnabas. Saudara, ada yang menarik yang Lukas ingin sampaikan kepada kita, saudara. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Paulus ketika masuk ke rumah ibadat orang Yahudi sinagog, dikatakan oleh Lukas mereka mengajar sedemikian rupa sehingga orang Yunani dan Yahudi sejumlah besar menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, kata sedemikian rupa, mereka mengajar sedemikian rupa, ini sesuatu yang menarik untuk kita renungkan, saudara. Emangnya mereka mengajar seperti apa sih, saudara? Emangnya mereka berkhotbah seperti apa? Sehingga dikatakan sejumlah besar orang Yahudi, bukan Yahudi saja, tetapi juga orang Yunani yang ikut di dalam sinagog itu mendengarkan khotbah mereka menjadi percaya. Saudara, di dalam English Standard Version dikatakan they spoke in such a way. Mereka berkhotbah atau mereka berbicara dengan satu cara yang demikian. Dan New International Version menerjemahkan they speak effectively.
Mereka berbicara dengan begitu efektif. Dan kalau saudara lihat di ayat ketiga, Lukas mencatat mereka mengajar dengan berani. Saudara-saudara, ini bukankah sesuatu yang ironis yang kita lihat di dalam kehidupan gereja zaman sekarang? Gereja telah kehilangan momen-momen seperti ini. Sekarang kita jarang sekali mendengarkan satu khotbah yang powerful. Kita sekarang jarang sekali mendengar satu pengajaran yang begitu berkuasa sehingga mampu merubah dan mempertobatkan orang berdosa. Mengapa saudara? Mengapa banyak gereja sekarang pemberitaan firman begitu lemah? Mengapa banyak hamba Tuhan sekarang tidak menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan seperti di dalam Kisah Rasul lagi? Saya menyelidiki dan mengamati saudara beberapa penyebab. Salah satunya adalah sekarang banyak khotbah lebih senang bercerita daripada menggali firman. Lebih banyak hamba Tuhan senang berhumor daripada eksposisi menggali Alkitab. Lebih banyak hamba Tuhan sering kesaksian dari atas mimbar daripada sungguh-sungguh mempersiapkan hamba Tuhan, mempersiapkan khotbahnya. Itulah sebabnya saudara, mimbar gereja Tuhan sekarang sudah berubah, berbeda dengan Kisah Rasul pasal 14 dan pasal-pasal yang lain. Homiletika modern di dalam zaman ini, guru-guru yang mengaku dosen pakar berkhotbah mengajarkan khotbah tidak usah susah-susah, khotbah harus banyak cerita, khotbah harus sering humor, khotbah harus sering ilustrasi, penggalian cukup ringan-ringan saja. Itulah yang akhirnya merusak begitu banyak khotbah gereja pada zaman ini. Saudara-saudara perhatikan, Kisah Rasul, kitab Kisah Rasul bukan hanya mengajar kita tentang theology of mission. Kisah Rasul juga mengajar kita theology of preaching. Pelajari di dalam Kisah Rasul. Petrus berkhotbah hari Pentakosta. Adakah lelucon? Adakah humor? Adakah ilustrasi? Tidak ada. Kisah Rasul 14 yang kita baca hari ini. Paulus berkhotbah dengan Barnabas. Adakah banyak cerita? Adakah banyak ngomong ngalor ngidul dan sebagainya? Tidak ada. Saudara perhatikan, kita memang adalah alat di tangan Tuhan. Hamba Tuhan adalah hanya instrumen di tangan Allah. Tetapi kalau kita tidak mempersiapkan khotbah baik-baik, jangan harap Tuhan akan memakai khotbah kita, gereja kita, untuk membawa perubahan di dalam zaman ini. Saudara lihat, Tuhan hanya memakai khotbah-khotbah yang sungguh-sungguh menggali firman, yang sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik. Tuhan Allah Roh Kudus memakai khotbah-khotbah seperti ini untuk membawa pertobatan kepada pendengarnya. Maka saudara ingat baik-baik prinsip ini. Saya ingin mengatakan saudara, gereja dan kekristenan di abad ke-20 ini berada dalam satu kondisi yang sangat serius sekali. Saudara lihat sekarang bisa menjelajah di gereja, banyak gereja melalui YouTube, bukan? Analisa khotbah-khotbah. Berapa banyak khotbah yang betul-betul menggali firman dengan baik-baik? Terlalu sedikit. Lebih banyak khotbah sekarang cerita ngalor ngidul, tidak karu-karuan, tidak ada penggalian firman. Lalu bagaimana kita mengharapkan terjadi satu kebangunan rohani di dalam kehidupan kekristenan? Maka saudara lihat ya, dikatakan oleh Lukas di dalam bagian ini, mereka berkhotbah dengan sedemikian rupa sehingga Roh Kudus itu bekerja di dalam hati pendengarnya, orang Yahudi dan Yunani. Sejumlah besar mereka akhirnya menjadi bertobat dan menerima Tuhan. Saudara-saudara, justru di tempat inilah yang namanya sinagoge menjadi pertemuan antara anugerah Allah yang luar biasa sekaligus ada kuasa kegelapan menyertainya. Inilah paradoks penginjilan. Ketika kita berbicara penginjilan, kita seringkali tanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa sih harus ada penganiayaan? Mengapa sih harus ada rintangan? Mengapa harus ada penolakan? Kalau tidak ada penolakan, kalau tidak ada penganiayaan, kalau tidak ada sesuatu hal yang merintangi, penginjilan begitu menyenangkan, bukan? Penginjilan begitu kita mau lakukan. Tetapi saudara, inilah paradoks penginjilan. Di mana anugerah Tuhan diberitakan, di situ selalu ada kuasa kegelapan mengikutinya. Maka saudara lihat di dalam bagian ini,
Kisah Rasul 14, ketika para rasul berkhotbah dengan sedemikian rupa, sehingga ketika banyak orang Yahudi dan Yunani itu bertobat, di dalam ayat kedua dikatakan, orang-orang sebagian memanaskan hati orang yang tidak mengenal Allah dan membuat gusar hati mereka terhadap saudara-saudara itu. Saudara-saudara, inilah kuasa kegelapan yang mengikuti anugerah Tuhan. Saudara, pada waktu kita membaca bagian ini, kita baru ingat menyelesaikan Kisah Rasul pasal 13 minggu yang lalu. Dan kalau saudara mengingat di dalam Kisah Rasul 13 di Antiokhia, ketika Paulus memberitakan Injil di situ, di dalam ayat ke-50 dikatakan, orang-orang Yahudi juga menghasut wanita-wanita terkemuka di Antiokhia. Di mana ada anugerah Tuhan, di situ kekuasa kegelapan selalu mengikutinya. Ini paradoks penginjilan yang pertama. Maka saudara jangan harap penginjilan itu sesuatu yang gampang. Saudara jangan berpikir menginjil itu sesuatu, itu cuma tugas biasa. Tidak. Ini adalah satu titik temu paradoks antara anugerah Allah dan kuasa kegelapan bertemu di situ. Maka bedanya apa? Di dalam Antiokhia, orang-orang yang mengusir Paulus itu ada orang Yahudi, tetapi di Ikonium di situ dikatakan orang Yahudi dan orang Yunani. Saudara-saudara, di dalam kita belajar tentang teologi misi, Alkitab selalu mengatakan bahwa penginjilan itu tidak mungkin mempertobatkan semua orang. Teologi misi di dalam kitab Kisah Para Rasul selalu berbicara pada waktu Injil diberitakan, pasti Injil itu akan memisahkan dua macam kelompok manusia. Ini kembali terulang di dalam Kisah Rasul pasal 14. Lalu saudara, kenapa sebagian orang menjadi percaya? Kenapa sebagian orang begitu mengeraskan hati bahkan mau membunuh Paulus? Anugerah Tuhan tidak diberikan kepada semua orang. Inilah yang disebut dengan paradoks di dalam penginjilan. Saudara-saudara, yang satu mendapat yang disebut dengan internal calling, panggilan di dalam hati. Roh Kudus melembutkan hati mereka. Roh Kudus menyadarkan mereka sehingga mereka mengerti apa yang dikatakan oleh Paulus dan Barnabas, dan mereka akhirnya bertobat menerima Tuhan. Tetapi sebagian orang yang mendengar khotbah yang sama tidak dikurangi sedikit pun oleh Paulus. Mereka tidak mendapatkan internal calling atau panggilan dari dalam hati yang dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati mereka. Roh Kudus tidak memakai firman yang diberitakan oleh Paulus untuk bekerja di dalam hati mereka, sehingga mereka tetap mengeraskan hati. Mereka tetap menutup hati terhadap Injil. Bahkan mereka melawan dan memberontak kepada Tuhan. Saudara, inilah yang terjadi di dalam peristiwa Kisah Rasul 14. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin bertanya lagi, ya, kenapa sih kok tidak semua Tuhan pertobatkan? Kalau hari itu Paulus dan Barnabas berkhotbah, semua orang Yahudi dan Yunani yang ada di sinagog itu percaya kepada Tuhan, kan enak saudara. Kan itu happy ending, tidak ada lagi penganiayaan. Kita selalu berpikir menurut kacamata kita, tetapi kita lupa di dalam penginjilan, di dalam evangelism, saudara jangan berharap semua orang pasti akan bertobat. Karena anugerah Tuhan itu selalu diikuti oleh kuasa kegelapan di dalam momen yang sama. Saudara-saudara, hari ini saya berkhotbah di kebaktian seperti ini. Baik di tempat ini maupun mungkin ada yang mengikuti puluhan bahkan ratusan orang melalui YouTube. Saya yakin sebagian di antara yang mengikuti ini pasti ada orang yang menolak Injil. Saya tidak boleh berharap semua orang yang mendengarkan itu pasti adalah anak Tuhan, tidak bisa. Karena di mana ada pemberitaan Injil, di suatu kuasa kegelapan mengikuti, membayangi, merusak akan pekerjaan Tuhan. Inilah paradoks penginjilan yang pertama. Mari saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasal 14 ini saudara. Orang Yahudi itu menghasut orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini ada orang Yunani. Supaya mereka membuat gusar hati mereka,
mereka dibuat untuk membenci kepada Paulus dan Barnabas. Tetapi saudara lihat, ini bukan sekedar manusia menghasut manusia, saudara. Di balik penghasutan orang Yahudi kepada orang Yunani ini, saudara harus melihat di situ ada satu oknum yang bekerja di baliknya, yang berusaha merusak penginjilan daripada Paulus. Oknum itu adalah si iblis sendiri. Saudara lihat, ini adalah satu kuasa kegelapan yang berjenjang, saudara. Iblis memakai orang Yahudi memakai orang Yunani, dan ketika-tikanya menjadi satu kekuatan kuasa kegelapan untuk mengganggu, untuk merusak akan pekerjaan Tuhan di dalam penginjilan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka inilah yang Tuhan Yesus katakan di dalam perkataannya, "Aku datang untuk membawa pemisahan." Anak laki-laki dari orang tuanya, suami dari istrinya, anak perempuan dari ibunya. Dan inilah yang sedang terjadi di dalam peristiwa Ikonium tersebut. Injil yang diberitakan oleh Paulus dan Barnabas, mau tidak mau, suka tidak suka, di situ memisahkan manusia menjadi dua kelompok orang. Yang satu menerima anugerah Allah, yang satu dipenuhi dengan kuasa kegelapan, justru melawan daripada penginjilan Paulus. Saudara-saudara, ini adalah hal yang pertama yang kita temukan di dalam peristiwa penginjilan Kisah Rasul pasal 14. Di dalam peristiwa penginjilan selalu muncul paradoks antara anugerah Allah bertemu dengan kuasa kegelapan. Yang kedua, saudara, di dalam Kisah Rasul 14 ini muncul paradoks, yaitu adalah resiko dan kesempatan. Saudara-saudara, setelah orang Yahudi itu menghasut daripada orang Yunani, mestinya Paulus cepat-cepat pergi, bukan? Bukankah ini satu penolakan? Bukankah ini sesuatu resiko? Tapi aneh, saudara, ayat 3 justru dikatakan Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di Ikonium. Paradoks. Kalau saudara menghadapi situasi seperti Paulus dan Barnabas, pengennya pasti cepat-cepat pergi, kan? Pengennya cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Tapi aneh, saudara, mereka justru tinggal beberapa waktu lamanya. Beberapa waktu lamanya ini mungkin beberapa bulan, mungkin 1 tahun, tidak jelas. Tapi yang jelas Paulus tidak segera pergi meninggalkan Ikonium. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, mengapa Paulus mau tinggal di Ikonium? Tidak ada lain jawaban, karena mereka melihat disitulah kesempatan masih Tuhan buka bagi mereka. Nah, penginjilan selalu membawa kita kepada paradoks yang kedua, resiko dan kesempatan bertemu bersama-sama di dalam penginjilan. Tidak ada penginjilan yang tidak beresiko. Saudara menginjili orang yang kenal sekalipun, saudaramu sendiri pun tetap ada resikonya meskipun kecil. Paling-paling ditolak. Orang yang tidak mengenal saudara, saudara pergi ke rumahnya menginjili, ada resikonya, paling-paling diusir. Tapi pada tahap resiko yang paling besar adalah nyawa dari kita sendiri. Saudara, Paulus di dalam bagian ini mengajarkan kepada kita, selama masih ada kesempatan, penginjilan harus tetap dilakukan. Gereja dan orang Kristen seringkali hanya melihat kepada resiko. Oh, jangan menginjili, resikonya besar. Oh, jangan pergi ke situ, resikonya besar. Oh, jangan lakukan itu, resikonya besar. Saudara, hari ini kita belajar ya teologi of misi daripada kitab Kisah Rasul ini. Jangan cuma melihat resiko. Belajar dari Paulus dan Barnabas. Di balik resiko itu, bila Tuhan masih memberikan kesempatan, tetap harus melakukan tugas penginjilan. Ini paradoks, saudara. Tidak ada kesempatan yang tidak beresiko, dan tidak ada resiko yang tidak berkesempatan. Dan inilah yang Paulus lakukan dan Barnabas di kota Ikonium. Bahkan dikatakan, saudara, mereka tetap mengajar dengan berani di dalam ayat yang ketiga. Setelah mereka ditekan oleh orang Yahudi, mereka dimusuhi oleh orang Yahudi, ayat ketiga itu semua tidak membuat Paulus dan Barnabas menjadi kendor di dalam memberitakan Injil. Bahkan Tuhan menambahkan karunia mujizat-mujizat di dalam hidup mereka, dan mereka dengan berani
tetap memberitakan Injil di kota yang sama, Ikonium. Saudara-saudara, kita harus belajar dari Paulus dan Barnabas. Setelah mereka ditolak, mereka tidak membuat, oh kamu tidak suka ya berita Injilku ya, oh kamu tidak suka Yesus Kristus Juru Selamat ya, ya sudah beritanya diturunkan, oh beritanya diperlunak, berita Injil dipergampang supaya lebih mudah diterima. Tidak, mereka tetap memberitakan Injil dengan berani tanpa takut sedikit pun. Karena katakan mereka percaya kepada penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, apa yang mereka lakukan di dalam Ikonium, di kota Ikonium ini membawa kepada satu resiko yang lebih besar. Semakin lama Paulus tinggal di Ikonium, semakin besar resiko yang harus ia tanggung. Maka ayat kelima dikatakan, orang-orang Yahudi itu sekarang menimbulkan satu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Saudara lihat di sini. Tadi ayat kedua mereka cuma menghasut. Semakin lama Paulus tinggal di Ikonium, semakin besar resiko yang dia tanggung. Maka dikatakan orang-orang itu bukan lagi mau menghasut, tapi mau menyiksa dan melempari dengan batu. Saudara-saudara, hari ini kita belajar di dalam penginjilan, resiko itu tidak pernah hilang di dalam evangelism. Tuhan Yesus pernah mengatakan satu kalimat, saudara. Lihat, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Sejak Tuhan Yesus melatih ke-12 rasul, Paulus pada waktu itu belum jadi rasul, saudara. Tuhan Yesus sudah mendidik murid-muridnya. Penginjilan bukan hal yang gampang. Penginjilan selalu memiliki resiko yang besar. Bahkan Tuhan Yesus mengkontraskan, aku mengutus kamu domba di tengah-tengah serigala. Bukan macan di tengah-tengah serigala, saudara. Macan tarung dengan serigala masih imbang. Ini domba dengan serigala, bukan tandingannya. Tapi itulah yang Tuhan Yesus katakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan penginjilan para rasul, di dalam sepanjang kitab Kisah Rasul yang akan kita pelajari. Saudara, orang Yahudi memiliki hobi melempari nabi-nabinya dengan batu, saudara. Bukan hanya di dalam peristiwa Ikonium ini, bahkan sejak di dalam perjanjian lama, setiap nabi yang diutus Tuhan memberitakan Injil di tengah-tengah bangsa Israel memiliki resiko yang begitu besar di dalam hidup mereka. Yeremia pernah ditangkap dan dipenjara oleh orang Israel sendiri. Nabi-nabi yang lain pernah dilempari batu. Maka Tuhan Yesus dalam Matius 23 pernah meratap, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melemparinya dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Terulang kembali di dalam peristiwa Rasul Paulus. Mas saudara-saudara, kita harus belajar menghargai setiap misionari yang memberitakan Injil kemanapun mereka Tuhan utus, siapapun mereka. Penginjilan adalah tugas yang sangat beresiko, tetapi juga memiliki kesempatan di mata Tuhan. Saudara-saudara, Nom Mensen, Tuhan utus dari Jerman pergi ke tanah Batak, memberitakan Injil di situ, sampai akhirnya dibunuh oleh suku primitif Batak yang kanibal pada waktu itu. Itulah resiko daripada penginjilan. William Carey Tuhan utus pergi ke India, 7 tahun melayani, hanya 1 orang India yang bertobat. Anaknya banyak yang mati karena sakit, istrinya jadi gila karena tidak kuat menahan kesulitan dan penderitaan sebagai seorang misionari. Pertanyaannya, why we evangelize? Mengapa kita tetap memberitakan Injil? Mengapa gereja harus tetap memberitakan Injil? Mengapa kita harus tetap memberitakan Injil? Kalau memberitakan Injil memiliki resiko yang begitu besar. Hari ini kita belajar dari Paulus. Because it is an opportunity. Itulah kesempatan bagi gereja.
Itulah kesempatan bagi engkau dan saya. Kesempatan apa sih Pak? Kesempatan engkau membawa jiwa kepada Tuhan. Kesempatan apa? Kesempatan engkau dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangannya memberitakan Injilnya yang mulia. Banyak orang Kristen tidak mau, karena risikonya terlalu besar. Saya bisa dibenci famili saya bisa ditolak teman-teman saya. Sekali lagi jangan bicara terus resiko. Lihat Paulus dan Barnabas. Ketika Tuhan suruh stay, tinggal di Ikonium, mereka langsung pikir, berarti tugasku belum selesai. Berarti masih banyak jiwa yang harus dituai. Berarti banyak jiwa yang bisa dihantar kepada Tuhan. Inilah kesempatanku boleh melayani Tuhan. Yesus Kristus berkata, kalau satu orang bertobat, malaikat di sorga bersorak-sorai luar biasa. Saudara-saudara, inilah kesempatan yang Tuhan sedang berikan kepada gereja, kepada engkau dan saya. Jangan terus pikir resiko, pikir inilah momenku, inilah kesempatan aku boleh memberitakan Injil. Saudara, hari itu Paulus dan Barnabas kalau tidak memiliki perspektif ini, sudah mereka pergi meninggalkan Ikonium, saudara. Ngapain saya tinggal di sini? Saya sudah ditolak, tempat ini terlalu beresiko. Tapi mereka tetap tinggal melihat kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Maka inilah paradoks kedua di dalam penginjilan. Resiko dan kesempatan selalu bertemu pada momen yang sama. Resiko dan kesempatan selalu berdampingan di dalam penginjilan. Saudara-saudara, yang ketiga saudara, di dalam Kisah Rasul 14 ini muncul paradoks yang ketiga yang saya sebut sebagai paradoks rencana Allah dan rencana manusia bertemu di dalam momen penginjilan. Tidak ada penginjilan yang tidak pakai rencana manusia. Tidak ada juga penginjilan yang tidak direncanakan dan ditetapkan Allah. Dan uniknya penginjilan adalah momen rencana Allah dan rencana manusia bertemu di dalam satu kesempatan yang sama. Saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul 14 ini, apa yang membuat mereka tetap mau tinggal di Ikonium? Apa yang membuat Paulus melihat ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka? Masih ada jiwa yang akan dituai. Kan di situ mereka melihat rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Kalau Paulus menuruti rencana manusia, Paulus maunya cepat-cepat pergi. Rencana Allah melampaui rencana manusia. Ini yang muncul di dalam Kisah Rasul pasal 14. Saudara-saudara, Barnabas dan Paulus harus tinggal sejenak di Ikonium untuk menggenapkan rencana Tuhan bagi kota Ikonium. Sampai kapan? Sampai waktunya Tuhan ngomong, pergi, baru mereka pergi. Kisah Rasul 14 ini saudara, bukan hanya menampakkan rencana Allah dengan rencana Paulus, tapi kalau saudara membaca dengan teliti Kisah Rasul 14 ini juga menampakkan rencana Allah yang kudus dengan rencana jahat manusia bertemu di dalam proses penginjilan. Saudara, orang Yahudi ketika mereka merencanakan mau membunuh Paulus, menyiksa Paulus dan Barnabas, menganiaya mereka. Di situ dikatakan Tuhan membuka pintu bagi Paulus sehingga Paulus mengetahui rencana jahat tersebut dan dikatakan mereka pergi meninggalkan Ikonium. Saudara lihat, bukankah di sini ada providensi Allah? Allah turut campur. Paulus belum waktunya mati. Barnabas belum waktunya mati. Tapi Tuhan memakai rencana jahat manusia itu justru menjadi momen bagi Paulus dan Barnabas. Paulus, inilah momen kamu pergi meninggalkan Ikonium. Kalau dulu Tuhan tetap tinggal tinggal di Ikonium. Sekarang waktunya engkau pergi meninggalkan Ikonium. Saudara-saudara, di dalam rencana Allah selalu ada yang saya sebut sebagai the next mission. Misi berikutnya. Di Ikonium sudah selesai. Sekarang ada misi berikutnya, yaitu di dalam pasal berikut, ayat berikut, di Listra dan Derbe Paulus pergi.
Tadi di dalam ayat ke-7 saudara, kita membaca mereka pergi meninggalkan Ikonium menuju Listra dan Derbe. Disitulah mereka memberitakan Injil kembali. Indah bukan? Rencana jahat manusia selalu mau menutup berita Injil. Rencana jahat manusia mau mematikan Paulus dan Barnabas. Tapi kita melihat dan menemukan di sini, rencana Allah selalu melampaui rencana jahat manusia. Paulus, waktumu pergi memberitakan Injil ke tempat yang lain. The next mission. Saudara Matthew Henry di dalam tafsirannya mengatakan, in times of persecution, minister may see cause to quit the spot when yet they don't quit the work. Ini kalimat yang indah sekali, saudara. Di dalam masa-masa penganiayaan, pelayan Tuhan boleh melihat ini sebagai pimpinan Tuhan untuk melihat to quit the spot, meninggalkan titik itu, meninggalkan kota itu, tetapi bukan quit the work, meninggalkan pekerjaan itu. Paulus dan Barnabas boleh meninggalkan Ikonium, tapi selalu ada the next mission yang Tuhan sediakan bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita harus belajar di dalam melihat penginjilan dari 3 paradoks ini. Di dalam penginjilan selalu ada anugerah Tuhan. Tapi jangan lupa di situ ada peperangan rohani. Di dalam penginjilan saudara melihat ada resiko. Tapi jangan lupa di situ juga ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada engkau dan saya. Di dalam penginjilan selalu ada rencana jahat manusia ataupun rencana kita. Tetapi ingat, semua harus ditundukkan kepada rencana Allah yang agung. Karena disitulah kita betul-betul akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk memberitakan Injil. Saudara, saya harap apa yang kita pelajari dari Kisah Rasul pasal 14 ini tidak membuat kita menjadi takut. Oh, beritanya kok seperti ini. Kuasa kegelapan, resiko, rencana jahat manusia, dan sebagainya. Saudara harus ingat, kita memiliki Allah yang hidup. Dimanapun kita ditempatkan, situasi apapun kita berada, dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita harus kita pakai dengan baik. Biar firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita mengambil waktu hening sejenak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita seringkali berpikir penginjilan hanya tugas semata-mata yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita lupa, saudara, bahwa penginjilan ada satu tugas yang sangat mulia, sekalipun itu penuh resiko, penuh kesulitan, penuh tantangan yang harus kita hadapi. Biarlah kita sekali lagi menyerahkan diri kita, bukan hanya melihat kepada kuasa kegelapan, bukan hanya melihat ada resiko-resiko di depan, tapi selalu melihat ada anugerah Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara boleh berdoa sejenak secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penghiburan dari Engkau. Terima kasih untuk juga teguran dari Engkau melalui firman-Mu ini. Betapa kami sering mengabaikan amanat agung Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, baik secara institusi maupun secara pribadi. Tuhan, kami melarikan diri seperti Yunus. Kami takut menghadapi resiko yang harus kami hadapi. Kami menjadi orang yang berkecil hati ketika kami harus memberitakan Injil.
Tetapi hari ini Tuhan, kami mau belajar seperti Paulus dan Barnabas, hati yang dipenuhi oleh kuasa Pentakosta, hati yang dibakar oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan juga membakar hati kami. Kiranya Tuhan juga menolong hati kami yang penuh ketakutan, supaya kami bukan melihat hal-hal yang buruk, tapi kami juga melihat kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Pakailah hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada, siapapun kami, Tuhan kiranya melayakkan kami menjadi alat untuk boleh memberitakan Injil kepada orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.